sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new video. Hai guys, sehat-sehat semuanya? I'm sorry, aku butuh waktu istirahat dan prepare sesuatu ya. Lumayan capek di sesi 2021 kemarin. So, sekarang aku masuk karena ada pesan dari Spirit Guides, dan gak lama lagi kayaknya Twin Flame juga udah bakal masuk lagi nih si info videonya. Alright, jadi sebelum kita mulai nanti ada shout out dulu untuk sponsor kita hari ini yang merealisasikan video hari ini, yaitu Elephant Crystals. Seperti bisa dilihat sudah dipajang sama aku. Sangat indah, lihat tuh kristalnya sama nada warm tone atau hangat rasanya. Nah, untuk kamu yang mungkin udah lama di channel aku, kamu pasti sering dapat informasi tentang Elephant Crystals. Ini adalah salah satu toko online favorit aku. Dari packagingnya sudah pasti aman buat kristal-kristalnya tidak akan pecah selama di perjalanan. Dari kualitasnya juga dari keterangannya. Jadi bukan cuma dikirimin kristalnya, tapi juga info-info yang penting yang kadang mungkin kita lupa sama kristal itu artinya apa, terutama yang baru tertarik sama kristal ya. Nih, thank you Ananda for adopting me and giving me a lovely new home. Ya, aku juga percaya kristal itu sama seperti rumah, jodoh-jodohan dia. Ada keterangannya, kamu tinggal follow aja Instagramnya Elephant Crystals. Cici ini cepet banget habis stoknya, jadi kamu harus gercep untuk pesan dan order. Di setiap diupdate nanti stoknya ada apa. Kristalnya bergantian, jadi banyak ragam, dan kamu mungkin bisa mulai milih di sana. Kalau jodoh pasti lancar untuk bisa pesan dan dikirim ke rumah kamu ya. So, jangan lupa cek videonya. Instagramnya maksudnya. Instagramnya Elephant Crystal. Jangan lupa cek Instagramnya Elephant Crystals ya, aku taruh di situ untuk kamu bisa follow. Alright guys, so untuk video kali ini special karena ada 3 bagian di video ini. Selain pilihan file 1 dan file 2, aku juga akan mulai menjelaskan tentang generasi Phoenix. Tapi tidak banyak yang bisa dijelaskan di publik ya. Beberapa informasinya akan sangat triggering untuk beberapa orang. Jadi aku dan tim spiritku memutuskan untuk membuat Zoom khusus untuk pembahasan yang lebih mendetail tentang generasi Phoenix. Even di buku aku juga gak bakal terlalu mendalami sampai gimana-gimana gitu. Itu khusus untuk di sesi Zoom ya. So, untuk kamu lebih mudah memilih antara file 1 dan 2 yang sudah jelas perbedaannya, aku juga akan enter the crystals. Sebelumnya mungkin kamu bisa lihat 1, 2. Kita akan gunakan kristal-kristal dari Elephant Crystals ini untuk bantuin milih ya. Alright guys, percayakan intuisi kamu pelan-pelan. Sebelum aku masukkan kristalnya sekarang. Tada, sudah terpasang. Aku akan bacakan juga fungsi kristalnya ya. Selain kamu bisa melihat dengan jelas lewat perbedaan decknya, kamu juga bisa mungkin nangkep dari fungsi kristal itu sendiri. Apa tuh batu-batu kristal ini fungsinya? Mungkin lebih resonate, tapi kalau kamu juga merasakan lebih banyak dapat informasi dengan nonton semua, maka kamu bisa tonton file 1, 2 dan informasi generasi Phoenix di awal nanti. Alright, jadi nih file 1 kita ada indikator Carnelian dan Blue Onyx. Alright, coba aku deketin Carnelian. So putih dan Blue Onyx-nya. Oke. Coba kita baca dulu fungsi dari Carnelian-nya. Alright. Carnelian. Keberanian, vitalitas, keseimbangan. Carnelian adalah protektor yang kuat untuk melawan kecemburuan,
kemarahan dan dendam darimu atau dari orang lain. Ini menggantikan negativitas dengan cinta kasih dalam kehidupan. Batu ini juga penuh dengan kekuatan hidup dan vitalitas yang bisa membuatmu terjangkar ke kenyataan saat ini. Kata-kata afirmasinya, aku punya kekuatan untuk menciptakan perubahan. Lalu kita baca dari Blue Onyx-nya. Blue Onyx-nya punya arti, fungsinya adalah intuisi, kekuatan, kepercayaan diri. Blue Onyx juga adalah batu yang bisa menyediakan kekuatan, memberikanmu dukungan dalam tahap yang sulit. Begitu juga pada periode stres mental. Berfokus energimu dan mensejajarkannya dengan energi yang lebih tinggi untuk mendapatkan bimbingan yang lebih tinggi dari dunia atas ya. Ini juga membantumu untuk mempelajari pelajaran baru, kayak memunculkan kepercayaan diri saat dibutuhkan. So, itu adalah pilihan batu pertama. Pile pertama. Ada 2 pilihan, Carnelian dan Blue Onyx. Oke. Sekarang kita masuk ke pilihan keduanya. Ini ada garnet dan citrine. Oke, kita lihat dulu fungsi garnetnya. Ini garnet. Ini lucu banget. Ini citrine. Oke. Garnet. Garnet adalah passion, gairah, manifestasi, dan kestabilan. Garnet adalah batu yang sangat kuat mengenergizing, memberikan energi, yang akan menginspirasikan cinta juga bakti. Dia juga kristal yang berguna untuk dimiliki di masa krisis untuk memperkuat insting bertahan, membawa keberanian dan harapan di situasi yang tidak ada harapan. Kata-katanya, aku aman, aku grounded, aku kuat. Tadi Blue Onyx-nya lupa ya kata-katanya ya. Blue Onyx yang ini ya. Aku berdamai dengan diriku dan semua di sekitarku. Itu yang tadi ya, sorry, ketinggalan. Lalu citrine. Nih, citrine fungsinya yang ini. Kreativitas, anugerah, kepercayaan diri. Citrine juga diketahui sebagai batu kesuksesan. Ini membantumu untuk meraih goalmu dan niatmu dalam kehidupan. Citrine juga membantumu untuk membawa keberanian, kreativitas, kepercayaan diri, dan juga menyeimbangkan cakra solar plexusmu. Ini juga ada afirmasinya. Aku dipenuhi oleh anugerah dan kreativitas. Begitu aku menciptakan dunia yang aku inginkan. Oke. Yap. Oke. Pelan-pelan percayakan intuisi kamu. Nanti secara energi semesta akan mengirimkan pesannya. Ya, kalau mau nonton dua-duanya it's okay. Tapi sebelum masuk ke pile 1 dan 2, nanti juga di pilihan timestamps-nya ada tentang generasi Phoenix ya. Informasi awal yang bisa aku sampaikan di publiknya itu. Alright guys, kamu lihat untuk yang baru gabung ya, kamu lihat di komentar yang aku pin paling atas. Di situ ada timestamps namanya, dan di situ ada pilihan generasi Phoenix pile 1 dan 2. Nanti ada angka warna biru, kamu tinggal pencet itu dan langsung lompat ke pile pilihan kamu. Alright guys, kita ketemu di timestamps kamu. See you there. Hai guys, masuk ke chapter tentang generasi Phoenix. So, what is that generasi Phoenix? Pasti udah denger ya, bertahun-tahun ya di channel aku. Ya, memang belum waktunya untuk diungkapkan karena memang tidak untuk info publik ya. Jadi apa yang aku sampaikan saat ini adalah sesuatu yang hanya bisa
disampaikan dengan beberapa filter yang sangat kencang. Sekarang aku terasa banget di filter oleh spirit guides aku. So I'm sorry kalau penyampaian aku akan sangat mungkin agak overwhelming atau agak kesana sini, tapi intinya aku akan berusaha untuk channel sampai baik ya tersampaikan ke kamu. Nah, karena filternya banyak, tapi udah banyak yang minta juga spirit guides kalian untuk disampaikan secara yang bisa disampaikan di publik. So, generasi Phoenix ini pertama kali dimention oleh spirit team aku di 2018 sebelum aku masuk YouTube as a tarot reader ya. Di awal aku agak tidak percaya pada konsepnya, ya ngambang gitulah buat aku ya, tapi ya aku merasa itu adalah sebuah pancingan supaya aku mau masuk ke ranah publik, dimana itu pertentangan hati aku dulu. But then di Desember 2020 aku mengalami sebuah kejadian yang sangat indah dan tidak kuduga dalam meditasi. Di situ dikatakan bahwa aku telah memutus karma generasi, juga karma belajar seutuhnya menjadi seorang manusia, which is aku agak ngerasa nggak mungkin. Bahkan di buku aku juga aku nggak bisa detail banget. Karena apa? Generasi Phoenix ini perjalanan hidupnya akan nge-trigger banyak orang ya. Dia ini punya peran di keluarganya, untuk jiwanya sendiri, dan tentunya juga bawa misi dari Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena generasi Phoenix punya reward besar, yaitu pelepasan siklus reinkarnasi selamanya. Mulai ketutup. Gak boleh terlalu banyak. Pelepasan ini adalah pelepasan reinkarnasi. Jadi generasi Phoenix adalah orang yang akan mengalami perjalanan hidup sangat ekstrim. Kenapa? Karena ini adalah jiwa-jiwa yang mengakselerasi dirinya demi mencapai pelepasan tertinggi, yaitu Tuhan, demi pulang kembali pada Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak lagi menjalani perjalanan fisik dalam term reinkarnasi. Dan kalau kamu masih dilema antara reinkarnasi atau tidak, gak apa-apa. Tapi jiwa-jiwa yang sudah mau beres, antara sekali lagi hidupnya nanti masih ada, atau 2 kali, 3 kali, mulai akan dibukakan tentang konsep reinkarnasi dari memori jiwa kamu sendiri. Jadi kamu tidak akan mempertanyakan lagi, karena itu sudah ada fakta. Nah, saya tidak memaksakan sebuah kepercayaan, enggak, karena ini spiritual itu adalah berdasarkan perjalanan personal. Ya, tujuan kita bukan agama, tapi tujuan kita adalah Tuhan. Agama itu adalah drivernya atau guidesnya, bimbingannya. Tapi tujuannya adalah Yang Maha Kuasa. That's why orang-orang spiritual yang udah mau beres ini biasanya nyentrik. Beliau biasanya adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang dan tidak terlalu kaku dalam menjalani ini itu, karena itu memang didobrak gitu. Misinya adalah untuk mengetahui lagi Tuhan adalah kasih sayang itu. So, generasi Phoenix itu ciri-cirinya. Gimana aku nyebutinnya, ini kasusnya cukup ekstrim soalnya ya. Gini, jadi generasi Phoenix adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang pasti dalam kelahirannya ini sudah diikat sebuah perjanjian atau kontrak, dimana saat dia memohon untuk ini menjadi kehidupan terakhirnya, maka dia harus belajar semua pelajaran manusia yang belum dikuasainya. Pelajaran ini seperti Phoenix akan istilahnya menjalani karma seperti buruk di awal, sampai dia mati, terbakar, dan menjadi baru. Nah, pelajarannya itu kayak plotnya pasti keras dulu hidupnya. Nah, saya kan dari lahir ya, saya diplot untuk 36 tahun ngalamin ekstrim kehidupan sebagai manusia. Kehidupan ekstrim itu kayak gimana? Misalnya ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, agak triggering nanti. Yang pasti ada kematian mendadak, kematian tidak biasa, penyakit tak tersembuhkan, abuse, dan lain sebagainya. Generasi Phoenix yang gelombang utamanya
itu ngalamin minimal 3 kasus besar yang ekstrim, bawa duka ke dalam hidupnya. Itu gelombang utama. Kamu lihat hidup saya, gak jauh. Hidup generasi Phoenix yang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya saya kok gak kayak gitu Kak, tapi saya tertarik untuk belajar spiritual, tertarik di channel Kakak, gak apa-apa guys, kalian juga generasi Phoenix, tapi bukan untuk pelepasan istilahnya kenirwana atau moksa ya. Kalian adalah generasi Phoenix yang mau ngerubah mindset, mau rubah semua diri lama yang udah gak baik demi kalian bisa mencapai kehidupan yang damai. Tidak harus belajar praktek kayak Gen Phoenix. Kalian adalah jiwa-jiwa yang sedang belajar teori, memahami lebih dalam tentang jiwa, dan memang itu akan kebongkar dogma-dogma duniawi. Ya, ini kalian gelombang yang keduanya, which is yang lebih banyak ada di channel saya. Generasi Phoenix sendiri ada jutaan. Saya disampaikan ini di 2018. Generasi Phoenix ini ada jutaan di Indonesia. Generasi Phoenix yang gelombang 2 lebih banyak lagi. Karena lagi belajar, lagi mencari jiwa, belajar tentang jiwa, Tuhan, semesta. Tuh, jadi jangan heran itu kepala itu kebongkar-bongkar karena memang ada kematian diri lama yang akan terjadi saat kita merubah diri kita dan terbang menuju yang kuasa. Gitu. Itu karena kalau kita belum murni secara frekuensi diri, nggak akan mungkin bisa kembali ke sang pencipta. Ya, nggak bersih. Tuh, dan perjalanan dunia fisik memang buat manusia, buat jiwa ya, jadi tidak murni, semurni sebelum dia memulai semua imramanya atau perjalanan jiwanya. Itulah generasi Phoenix. Ada yang generasi Phoenix 2 gelombang. Yang pertama yang ngalamin ekstremisme dalam kehidupan, dan ini kental sama depresi. Yang kedua adalah gelombang awakening, spiritual awakening, di mana dia mulai membongkar banyak dogma dirinya, mempertanyakan apa tujuannya, siapa dirinya, dan lain sebagainya. Yang kedua ini tidak untuk melepaskan seluruh reinkarnasi, enggak, tapi sudah enggak banyak lagi reinkarnasinya nanti. Bisa tinggal 1 kali setelah kamu yang hari ini, bisa tinggal 2-3 kali lagi. Jadi sekarang kayak lagi pembelajaran teori. Nah, saat empati kamu kebuka dengan belajar teori, disitulah kamu jadi memahami penderitaan manusia, sisi gelap bumi ini ya. Kamu jadi memahami dan kamu tanpa sadar sudah belajar tanpa praktek. Nah, dari 1 dan 2 generasi yang ini, gelombang 1 dan 2 ini, itu dua-duanya bisa jadi light worker, bisa enggak. Light worker itu adalah orang-orang yang memang terpanggil untuk bantu orang lain kan, bantu sesama, binatang, semesta, lingkungan, dan lain sebagainya. Dia meringankan lah, ingin memperindah, memperbaik gitu, baik dari seni, dari apa, itu bebas. Nah, ini bisa dari dua-duanya gitu. So, itulah tentang generasi Phoenix ya. Ini kalau yang pertama sih ya, gelombang pertama gak akan pernah ragu, dia gelombang pertama melihat dari ekstremisme hidupnya. Gak bakal, karena waktu saya pelepasan di Desember 2020 itu kayak di selebrasi banget sih, bahkan sama spirit guide kalian, sama leluhur kalian juga datang di hari itu. Makanya saya pikir saya meninggal karena kayak dijemput banyak banget. Dan beliau nanya sama saya, minta apa? Saya bilang saya nggak tahu mau minta apa, karena saya merasa saya sudah damai ya, lebih damai gitu dibandingkan hidup saya selama 35 tahun. Terus beliau bilang, ya kamu harus bisa nerima kebahagiaan dan kebaikan. Nah, waktu itu saya belum, karena masih shock dengan informasinya. Tapi salah satu guide saya bilang, Nanda cuma minta 1 saat ini, yang paling dia butuhkan adalah menyelesaikan bukunya. Tuh. Lalu saya juga dapat bukti untuk pertama kali dalam hampir 5 tahun ya proses buku, saya akhirnya bisa nulis dengan damai dan tamat bukunya di April 2021.
Di situ saya makin yakin generasi Phoenix ini memang informasi yang valid, bukan sebuah kebohongan demi saya bisa dipublik. So that's why setelah April itu saya nangis sujud sih waktu nyelesain buku itu. Sayangnya saya mintanya cuma nyelesain ya, harusnya sampai launching ya. Jadi banyak cobaan launching, tapi aku rasa spirit team aku juga sekarang udah nggak terlalu fokus sama launchingnya. Jika itu memang terhambat, Zoom sekarang untuk informasi mulai disebarkan tentang generasi Phoenix gitu. At least dari situ dulu, way of free itu adalah salah satu cara, metode berhasil saya untuk mutus semua karma dan ngerubah diri ya. Now you know betapa banyak cobaannya, tapi pada waktu yang terbaik gak bakal ada lagi penghalangnya dan bakal lancar. Mohon doanya ya. Emang godaannya besar, because this is about breaking the karmic cycle. That's why bukunya pasti akan tertunda, tertarik-tarik sama yang belum waktunya ngeberesin. Okay, so I don't know. Yang penting sekarang spirit team saya akan maju lewat Zoom. Lebih spesifik lagi tentang generasi Phoenix dulu. Informasinya itu saya dipesanin dulu tuh dimulainya nanti setelah buku launching, which is ternyata semesta punya rencana lain. So spirit team saya langsung rubah lagi, Zoom dulu. Jadi di April 2021 saya sudah dapat informasi seperti ini. Semesta akan tarik generasi Phoenix dengan hidup ekstrim, gelombang ekstrim dan gelombang kedua yang awaken ke sesi coaching kamu. Sesi coaching ya, bukan reading, coaching. Ke sesi coaching kamu. Mereka akan masuk dan kamu akan menjadi orang yang ngedobrak habit mereka, ngedobrak diri lama mereka, sehingga mereka pun bisa terbakar sempurna dan terbang baru. Oke, saya bilang ini pasti berat nih. Hidup saya udah kayak gini kan. Makanya di 2021 kasusnya gak ada yang ringan. Kasusnya ya, yang saya hadapi di gelombang pertama itu gila-gilaan guys. Saya capek secara energi. Intinya ya, jadi saya udah agak exhausted secara energetically. Saya butuh istirahat nih. Udah lumayan istirahat di Januari dan gak akan banyak-banyak dulu untuk menerima coaching. Tapi coaching dibuka dengan kuota yang sangat limited ya. KTB dan KB sudah siap buat bantu kalian. Saya butuh tambahan bantuan untuk handle ya, karena saya tahu ini akan semakin banyak generasi Phoenix gelombang utama yang masuk ke Ray Counseling and Reading ini. So, itu di 2021 infonya adalah siapapun yang masuk ke saya itu adalah orang yang memutus karma di hari nelfon saya, sesi dengan saya, atau di tahun 2021 berakhir. Jadi congratulations untuk klien-klienku di 2021, dan aku sangat bangga karena dengan kerasnya hidup kalian tetap milih jadi orang yang penuh kasih. Itu gak mudah, buat jiwa itu gak mudah sama sekali. Biasanya akan ketarik kelam, tapi enggak. Nah itulah karma baik generasi Phoenix, gak bohong. Karena untuk bisa jadi jiwa di kelas akselerasi, kalian harus punya karma baik lebih banyak dibandingkan karma buruk. Itu yang akan nyelamatin kalian tetap bercahaya, bukan gelap oleh bumi ini dalam pengaruh kegelapan gitu. So I'm so proud of you. Thank you. Setelah wave saya di Desember 2020, wave di publik sudah mulai muncul di 2021 yang mulai masuk ke coaching. Dan saya mau ngomong congratulations, mulai 2022 ini yang nonton video ini bagian generasi Phoenix, kalian akan mulai pelepasan karmanya. Karma belajar jadi manusia di sisi sedihnya. Kalian akan mulai ngerasain itu, dan kalian akan mulai ngerasa pundak ringan pada waktu hari karma kalian beres buat belajarnya. Ciri-cirinya saya nggak tahu exactly-nya berapa, tanggal berapa, hari apa, kecuali yang 2021 ya. Kamu yang di publik saya nggak tahu, nggak bisa saya hitung satu-satu,
macem-macem, ini akan terjadi wave pemutusan ini sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi ciri-ciri yang bisa kalian ketahui adalah pada waktu lesson jadi manusia di sisi ekstrimnya beres, kalian akan ngerasa sesuatu kebuang dari pundak kalian. Ada sebuah ketenangan yang kalian gak dapetin udah mungkin dari lahir ya. Kalian akan ngerasa damai dan akhirnya bisa memecahkan solusi, mencari solusi dari masalah-masalah kalian, bisa berdamai dengan kejadian masa lalu yang sakit kalian. Pokoknya lepas dari beban berat itu adalah pertanda karma itu mulai selesai ya. Bisa di hari itu atau mungkin nggak lama lagi dia akan mulai tertutup. Dan di hari ulang tahun saya 4 Januari 2022 gerbang itu udah kebuka buat susulan generasi Phoenix lain mutus karma ekstrimnya. Untuk yang awaken, yang udah kayak 3 tahun 2 tahun di channel saya, kedamaian itu juga mulai akan kalian rasakan ya. Mulai banyak perdamaian, mulai banyak kayak oh ya udah, sekarang gimana, saya maunya bahagia, gimana caranya ya. Ya, disinilah kita di gerbang yang sudah kesebut terus dari tahun 2021, gerbang menuju belajar sisi indah menjadi manusia, being happy. Itu adalah tentang generasi Phoenix yang bisa saya sampaikan di publik. Congratulations, mulai akan merasakan sisi indah menjadi manusia ya. Zoom detailnya yang lebih detail lagi tentang gimana perannya dan lain sebagainya akan ada yang pertama kali batch satunya di hari Minggu 16 Januari 2022 jam 1 siang. Harganya 125.000 ya. Ini nggak mahal, dengan informasi dan pelajaran saya seumur hidup untuk menyampaikan ini pada kalian. Itu nggak mahal, demi untuk mutus hutang karma kamu pada saya, pada tim saya ke bawah, juga keturunan kamu, supaya nggak ada hutang. Karena ini informasi yang sudah dinantikan jiwa kalian, yang sudah bingung kenapa hidup harus kayak gini ya. So aku harapkan kita bisa ketemu di Zoom sana nanti. God bless you guys. Thank you so much for hearing this part. Ini gak kebetulan kalian dengar informasi ini ya. Kita masuk ke reading pesan dari spirit guides kamu, file 1 dan 2. See you there. Halo fans yang pilih file number 1, pesan spirit guides kamu dengan carnelian dan blue onyx-nya. Very gorgeous crystals ya. Alright, we will see. Ini pesan jiwa. Kita buka dulu tarotnya, jadi saya lebih terarah ini pesannya tentang apa ya. We will see. The Magician. Nice. Perspective. This is Temperance. Okay. The Page of Swords in reverse. Okay. And then the Hierophant. Okay. Bottom of the deck ya. Ten of Swords in reverse. Okay. Kekhawatiran nih sama mimpi yang berantakan. Ada mimpi tentang cinta, ada mimpi tentang karir, kehidupan impian kamu lah. Pokoknya kamu lagi mikir banget, ini kok kayaknya makin jauh ya, nggak ada ketenangan nih. Kamu udah kayak nggak bisa belajar lagi atau nggak bisa berpikir jernih. Kayak ada beberapa rintangan yang kamu gak bisa handle.
bisa jadi gitu ya. Ini di sini adalah orang yang mulai tidak percaya diri nih. Coba saya lihat lagi kalau nggak salah. Tadi Carnelian tentang itu deh. Belum. Ya, self confidence, balance, courage ya. Oke, aku taruh deh di sini. Sepertinya penting ini. Batunya tidak salah. Ada kepercayaan diri yang hancur karena kalian ngerasa tidak, mungkin gak kejadian terus ya, tidak tercapai terus ya. Itu yang buat jadinya self doubtnya gede, keraguan dirinya gede, balance-nya gede. Kamu kayak gak percaya power untuk membuat perubahan. Kamu tidak berdamai dengan dirimu dan segala sesuatu di sekitarmu. Ngerti sih, karena mungkin ada sebuah kejadian yang gitu-gitu aja. Kamu udah berusaha keras tapi jatuh gitu, tapi diulang lagi segala, sampai kamu mulai mikir ini kayaknya bukan jalan saya deh. Mulai ngeraguin kamu bisa mencapai yang lain, karena kayak ada satu hal aja yang itu gak bisa. Oke. Sebenarnya kamu tahu kamu itu powernya luar biasa dalam mencapai sesuatu. Saya ngerasa file ini juga sudah banyak mencapai sesuatu ya, yang mungkin tidak semua orang bisa capai. Tapi memang di sini ujian kamu ya, saya ngerasa dari Ten of Swords ini di keseimbangan pikiran. Page of Swords-nya kebalik juga. Ini ada sesuatu mau berakhir nih. Berat sih ini saya rasa Ten of Swords ya. Entah karena kamu ngerasa ada pengkhianatan, atau kamu ngerasa kehidupan mengkhianati kamu ya. Kayak oke, marah sama semesta, marah sama Tuhan, marah sama guides, marah sama situasi. Kamu mulai ragu impian besar kamu bisa tercapai. Orang yang kecil aja enggak, Kak. Kamu mulai ragu sama bakat kamu, diri kamu, karena kamu ngerasa terjebak ya di siklus yang sama. Padahal kamu udah banyak belajar, udah banyak paham, udah banyak ngerubah diri kamu. Tapi rasanya situasi gak pernah berubah. Rasanya gitu-gitu aja. Rasanya kayak orang yang gak pernah dilancarkan kehidupannya. Oke. Kita lihat lagi untuk dari sini. What do you wanna say? Spirit team, leluhurnya mereka. Spirit team, my tribes, my fams. Forge, don't follow. Membongkar, jangan mengikuti. Buatlah jalur baru. Jadilah leader yang kamu harap kamu miliki. Oke, impiannya besar sih di sini. Dia lagi gerbang big picture thinking. Pleiadian energi, visioner, ide-ide menginspirasi, berpikir lebih besar. Visioner nih, pile visioner. Iyalah, orang yang nggak mau ngikuti jalur orang lain. Visioner itu dia udah punya bayangan tentang arti kehidupan, apa yang mau dia capai dalam kehidupan. Messenger, pembawa pesan. Sirius energy, membawa harmoni dan keseimbangan. Oke. Ini random banget ya. Intinya sih sederhana sih ini. Kepercayaan dirinya lagi terguncang banget. Padahal udah dapetin banyak pesan, banyak informasi tentang ini itu, tapi tidak kerap terjadi. Kamu mulai meragukan informasi, bakat kamu, intuisi kamu, tim spirit kamu, kata hati kamu sendiri, karena kamu ngerasa
kamu sendiri dan tidak didengarkan. Kamu punya impian indah tentang kehidupan pribadi atau untuk banyak orang, tapi rasanya kayak nggak, susah banget ya untuk dapat itu ya karena memang jalur yang kamu tempuh adalah jalur pribadi ya, jalur yang tidak ada contoh di luar. Saya ngerasa contohnya ada di sini, channel saya. Nggak tahu kenapa, ini insting channel ini, keunikan ini. Orang-orang di channel ini tuh unik-unik. Dia nggak ngikutin banyak jalan orang, dia buat jalurnya sendiri. Makanya kamu ngerasa mungkin di lingkungan kamu nggak ada yang ngikutin ya, sendiri gitu. Kalau kita kan di online nih ya, karena mungkin untuk di kehidupan kamu memang ditentukan untuk membuka jalur itu secara pribadi. Dan waktu kamu jalan ke situ, kamu agak ragu nih, kamu bisa sampai di gerbang impian kamu. Can I? Gitu loh. Bisa nggak? Kok kayaknya saya nggak layak deh dapat ini. Mulai merendahkan diri, meragukan diri. Well, actually guys, saya ngerasa dari sekian major arcana yang muncul di sini, hambatan kamu tuh sederhana loh. Page doang. Kamu bukan doang sih, tapi ini penting ya. Aku bisa merasakan deg-degannya juga bisa, karena kamu kayak cold feet, demam panggung saat kamu sudah dekat dengan apa yang mau kamu raih. Kamu ngerasa kayaknya sih gak bakal, takut gitu, jadi bisa mundur sendiri. Padahal mungkin situasi gak gimana, tapi kamunya ngeraguin diri kamu sendiri. Ini apa sih? Coba nanti kamu cerita di komen, kira-kira ini tentang apa. Kalau saya pribadi ngelihat gini, dukungan itu selalu banyak di sekitar kamu, tapi saat kamu begini, informasi gak bisa masuk ke kamu. Support dari tim kamu, spirit tim dari semesta Tuhan gitu gak masuk ke kamu, karena kamu sedang dilanda oleh sebuah kegalauan yang cukup besar dalam pikiran. Ini takutnya ya kalau kayak gini, kayak kamu tuh mulai ngitung lagi apa yang gak kamu dapat dan mulai ngelupain betapa luar biasanya waktu kamu dapetin sesuatu. Mulai ngitung kurangnya, tapi itu wajar saat kita stres. Makanya kamu ngerasa makin terhianati ya. Oh my god, ini gak dapet, tapi lupa bahwa lebih banyak mungkin dapatnya atau lebih luar biasa yang kamu dapetin. Cuman di satu sisi ini kesabaran kamu hilang, mungkin karena ini sesuatu yang penting, atau kalau kamu tadi nonton info tentang generasi Phoenix ya, atau karena kamu memang berada di puncak kelelahan saat berusaha bertahun-tahun. Saat kita dekat dengan puncak gunung, kita paling lelah kan? Saat kita dekat dengan pembebasan karma buruk kita, di situ lelah banget. Makanya tahun lalu ada 2 tipe yang masuk ke saya. Yang frustrasi banget, baru dengar halo dari saya udah nangis setengah jam, sama yang udah sampai hambar, gak bisa lagi mikir. Saking udah gitu-gitu aja hidupnya dalam siklus yang sakit. Udah sampai, kalau kata Tiwi, jepret, takut jepret gitu. Kalau kita udah sampai cobaan, kegagalan, kesannya kegagalan gitu ya, penundaan tentunya akan buat langkah kita jadi berat untuk maju. Di sini yang saya mau ingetin adalah jangan lupa ya sama kekuatan kamu, dan jangan lupa sama the power of your soul. Jadi manusia memang punya keterbatasan, tapi saya ngerasa ini challenge-nya sebenarnya gak sebesar dari power kamu. Challenge-nya ada di pikiran. Page of Swords yang kebalik itu, ada sebuah tantangan untuk bisa menyeimbangkan pikiran kamu lagi. Jadi spirit team kamu minta tolong berhenti terlalu banyak nonton ini itu dari pagi sampai malam. Terlalu banyak informasi masuk saat kamu sedang mumet.
Carilah ketenangan, meditasi lagi, tidur yang baik. Karena pada waktu kamu kurang tidur, resah gitu ya, makin kamu tidak akan punya logikanya hilang, common sense-nya hilang. Jadi di sini ada keseimbangan untuk bisa be free, jadi diri kamu sebelum kamu melangkah lagi. Jadi ini adalah orang yang harus istirahat dulu ya, harus punya hari nggak produktif dulu. Dan kalau kamu udah selama ini harinya nggak produktif, maka kamu harus seimbangkan dengan produktivitas. Karena kamu bisa terlalu nyaman nanti dalam ketidakproduktifan hidup ya, dan lupa bahwa kamu masih harus jalan ke depan, bahwa cita-cita kamu cuma bisa dicapai kalau kamu mulai melangkah. Untuk anything guys, saya ngerasa ini power kamu lebih gede daripada challenge-nya. Saya merasakan kamu bakal bisa, karena ini harapan di sini kamu dapat pengetahuan baru soal apa yang harus dilakukan ke depannya. Kamu juga akan mulai melangkah lagi. Tapi saat ini kalau kamu berada dalam tahap-tahap yang pusing, istirahat ya. Itu pesan gedenya. Rest. Jangan dipaksakan untuk terus maju saat kamu sedang dalam kondisi gak enak kayak gini. So, membawa keharmonisan dan keseimbangan lagi. Seperti harapan, seperti perspektif tadi. Jadi kamu butuh keseimbangan kanan kiri. Ya, orang bisa sangat produktif tuh guys kalau dia punya hari nggak produktif. Ya, kayak saya juga bisa strong untuk ngebantu teman-teman untuk coaching pada waktu saya bisa istirahat. Kalau saya nggak punya waktu istirahat, saya nggak bakal maksimal. Ya, saya bakal ala kadarnya gitu loh ke kamu. Nggak mau saya mau balance. Karena saya juga happy kalau saya balance gitu. Saat saya happy, kalian happy, energi kerasa gitu. Nah itu, kalau misalnya kamu juga punya tugas messenger, make sure kamu juga happy ya, kamu juga tenang, damai. Tapi memang kadangkala ada beberapa pesan yang datang nggak tenang gitu, pesannya tidak buat kita tenang, and that's okay. Kamu cuman harus terima pesannya, oke. Kamu nggak bisa rubah apa-apa karena cuman menerima pesan itu. Ya udah, kamu akan lebih profesional dengan pengetahuan baru. Oh itu loh cara handle-nya tuh. Apakah ini untuk profesi baru, cinta baru, kamu lagi berusaha menyeimbangkan. Untuk beberapa orang juga kamu udah dapat semuanya kecuali satu ini. Nggak tahu ini satu hal apa. Kamu udah dapat segalanya kecuali satu hal ini. Kamu ngerasa itu kayaknya nggak bakal dikabulin deh. Kenapa sih? Aku juga jadi mikirnya apakah ada yang ngomong aneh-aneh ya ke kamu ya? Ataukah ini kata hati kamu sendiri yang lagi berantakan? Jangan sampai kamu dipengaruhi. Biarin orang lain kayak gimana. Ingat, kamu cuma bisa bahagia kalau kata hati kamu suapin, kamu kasih asupan, nutrisi, kebahagiaan. Karena logika bisa muter-muter. Hari ini bahagia, besok enggak, bla bla bla. Tapi kalau hati kepenuhin, waktu ada tantangan di sesuatu, kamu gak bakal nyerah juga. Karena kamu akan tekunin, ini pilihan hati, ini udah bener, cuman tantangan selalu ada. Kamu akan lakuin, tetap konsisten di situ. Tapi kalau memang pilihan itu adalah karena mungkin karena ini, karena itu, karena kaya, karena di sini potensial buat ini, buat itu kan lebih pada otak yang mikir ya. Hati belum tentu ikut, belum tentu kamu suka bidang itu, belum tentu kamu suka orang itu. Nah makanya keraguan itu muncul pada waktu ada tantangan di sana, karena udah nggak cinta istilahnya sama bidang tersebut, sama orang tersebut, ternyata dijalanin sulit. Nah ini waktunya untuk kedengerin kata hati kamu. Ya, sesuatu yang baik buat kamu akan selalu buat kamu damai, tenang, terlepas tantangannya. Kamu ngerasa itu jalan kamu, saya happy jalaninnya. Ada tantangan apapun, saya siap. Gak mempengaruhi cinta saya sama bidang ini, sama orang ini, itu ya. Jadi apapun nanti pengaruh dari luar, saya rasa juga ini adalah tempaan buat kamu untuk ngikutin kata hati kamu. Mungkin kata hati kamu sendiri yang sekarang sedang sabotase, sedang bilang, oh my god, ini nggak bisa ke situ, kemarin aja nggak dapet yang itu, lagi kayak gitu dia. So, dia lagi seperti mensabotase karena sebenarnya mungkin dia gugup sama apa yang akan terjadi di sebuah gerbang baru ini.
di sebuah siklus hidup baru yang mungkin tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Tapi saya ngerasa ini siklusnya akan bagus. Saya ngerasa tantangannya gak bakal seberat dulu. Yang buat mungkin kamu ragu adalah omongan orang, omongan diri sendiri, atau ketakutan. Semuanya akan sama saja seperti itu. So, kepercayaan diri bahwa kamu, apa sih yang buat ragu? Kamu berhak loh buat anugerah. Kamu berhak loh percaya sama diri kamu. Kamu berhak mengeluarkan kreativitas yang sehat. Kamu berhak menciptakan dunia yang kamu mau. Jangan ragukan itu, guys. Kamu bisa sukses. Meskipun kadangkala tidak sesuai banget 100%. Tapi masa kamu gak percaya kamu bisa dapat beberapa persen besarnya? Pasti ada. Tapi ingat, idealisme sama dengan ekspektasi itu gak bagus kan? Kamu cuma tahu, ya buatlah itu agak, jangan terlalu patok gitu, kaku harus seperti itu. Ya tentu kamu itu nyiapin space buat kecewa kan, harus begini. Kadangkala mungkin beberapa orang bagus saat berdoa detail, beberapa orang mungkin saat yang detail itu gak kecapai mulai dia galau. Mungkinkah ini supaya kamu untuk ngurangin, karena sifat kamu ternyata sering ekspektasi dibandingkan berharap yang sehat. Akhirnya mungkin lebih baik generally, kayak misalnya berdoanya, ya Tuhan, aku ingin bisa bahagia lahir batin, sehat, segala gitu. Itu kan general ya, karena bahagia kan buat orang beda-beda gitu ya. Kadangkala bahagia kita ternyata harus menikahi orang yang tidak disetujui orang tua. Anyhow, nah makanya kamu detailin lagi, harus begini orang tua. Akhirnya kan banyak persyaratannya dan butuh waktu untuk diwujudkan. Nah, kamu juga harus realistis. Kamu meminta sesuatu yang ribet nggak? Apakah bisa disederhanakan? Tapi jangan terlalu general juga, karena bisa luas artinya. Nah, ini kayaknya belajar untuk pengetahuan baru tentang bagaimana cara berdoa, cara manifestasi, cara bertindak, cara berharap yang sehat, bukan ekspektasi berlebih. Ya, kepercayaan diri kamu akan bangkit kok. Mungkin dengan mulai meminta hal sederhana, untuk lihat kamu masih punya kekuatan magician-nya, kekuatan manifestasinya. Yes. Dan kamu visionernya nanti akan lebih membumi lagi, tidak terlalu ngawang-ngawang sampai kamu sakit sendiri. Kamu akan lebih grounded sehingga kamu bisa seperti narik keinginan yang lebih praktis untuk dicapai dan diberikan semesta. Kalau terlalu luas tentunya kan kamu harus kasih waktu dong, terlalu besar gitu impiannya. But anyhow, saya lihat pesannya adalah kamu tuh berhak bermimpi. Kamu berhak untuk maju ke impian kamu. Tapi ekspektasinya harus dikendalikan. Dan sudahkah kamu bertindak ke sana? Itu kata tim spirit kamu. Sudahkah kamu melangkah? Seberapa jauh kamu sudah melangkah ke arah cinta terbaik kamu, pernikahan misalnya, terus ke arah dunia karir terbaik, ya pokoknya apapun yang kamu inginkan. Sudahkah kamu melangkah ke sana? Kalau belum, mulailah menyusun strategi untuk berjalan ke sana. Uniknya lagi ada manifestationnya, gairah. Kalau ada orang lain yang bilang begini-begini tentang kamu, tentang apa yang kamu harapkan, padahal kamu tahu itu bawa kebaikan buat diri kamu dan orang lain, ini waktunya kamu untuk percaya sama visi kamu sendiri. Kamu aman, kamu dilindungin, gak ada yang bisa ngeganggu apa yang ditentukan sama Tuhan. Misalnya gini, kalau kita punya misi pribadi, oke, bisa dikabulkan kan? Tapi kalau kamu punya kepentingan juga untuk dunia, support semesta besar gitu, support semesta besar sama orang yang peduli pada orang lain, bukan hanya dirinya itu. Jadi kamu harus punya
kepercayaan diri. Ini buat siapa? Ini bukan cuma buat saya sih kak, saya juga pengen narik soul tribe saya, soul family saya. I think I can do this gitu. Tapi orang lain bilang, apaan tuh, misalnya tarot tuh kayak gini, tarot kayak gitu. Terus kamu mulai ragu, ya gimana kamu, oke gitu. Mungkin itu kasusnya ya, idealisme kamu kalah sama idealisme dan pengetahuan shallow orang lain yang belum tentu memahami kamu, memahami hati kamu. Mereka kan cuma bisa ngejudge ya gitu. Kalau saran saya, jalanlah dengan idealisme sehat, terutama kalau itu menyangkut kebahagiaan kamu dan bisa bantu orang lain. Gak ada yang bisa menghentikan, paling ada noises aja dari orang ini, dari orang itu yang mungkin gak suka, iri sama kamu. That's okay. Iri adalah proses mereka, bukan proses kamu. Proses kamu adalah jalan terus ya. Jadi kamu jalan terus, maju terus dalam bidang apapun, dalam hal apapun. Coba kesampingkan noises itu dan balik lagi ke kata hati kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Dan kenapa dulu kamu mau hal ini? Itu dulu. Kenapa? Kalau kamu alasannya tepat, kepercayaan diri kamu akan muncul lagi. Ya, karena banyak di sini kalau kamu adalah overthinker, yes, kamu gampang dipengaruhi suara luar. Jadi sekarang waktunya untuk balik lagi, lihat kenapa kamu melakukan ini sejak awal, kenapa kamu menginginkan ini sejak awal. Be confident, kamu berhak untuk dapat impian kamu. Meskipun kamu gak bisa ngatur impian apa aja yang bakal datang ya, kamu cuma bisa minta request, dan Tuhan akan kasih pasti yang terbaik buat kamu. So kenapa ragu buat memohon gitu. Mungkin ini spirit guide kamu sedih ya, kamu mungkin loyo dalam manifestasi kamu. Kalau saya kan cuma loa cinta, itu cuma karena capek. Tunggu. Saya ngerasa banget nih spirit guide saya langsung loa juga. Enggak, kalau saya cuma karena capek, saya belum maksimal energinya. Tenang, ada waktunya nanti. Jadi lupa kan, kalian ganggu. Jadi intinya ya, apapun yang kamu harapkan akan dikabulkan. Tapi kamu gak bisa atur apa saja, gimana caranya, kapan. Itu semuanya pada waktunya akan terungkap, pada waktunya akan datang. So sekarang ada masanya mungkin baiknya kamu gak terlalu kekeh dulu sama impian kamu. Kalau kamu capek di situ, lakuin sesuatu yang buat kamu ringan dan happy, supaya kamu pas waktu balik ke impian kamu tuh gak terlalu terbebani rasanya karena belum datang. Tapi kamu punya harapan karena kamu juga lagi asik sama hidup kamu gitu. Jangan terlalu dipantengin dulu. Spirit guide kamu sedih juga lihat kamu agak loyo untuk minta, untuk percaya, karena mungkin kejadian dulu, suara-suara orang lain, pengaruh luar, segala eksternal. No, actually you deserve anything. Saat kamu mau menginginkan sesuatu, itu muncul ke kepala kamu, artinya jiwa kamu tahu jalannya. Tapi kita gak bisa atur gimana caranya secara pasti. Ya, waktu saya memohon tentang lupus disease ya, keajaiban lupus, I don't know how, saya nggak pernah tahu gimana caranya. Saya cuma do aja every day, setiap hari saya lakukan yang bisa saya lakukan dengan harapan Tuhan mau kasih saya jalannya atau keajaiban seketika gitu ya. Tapi ternyata semua kombinasi itu yang penting, usaha saya, ketetapan hati saya, dan waktunya Tuhan ya. Jadi sometimes kita nggak perlu tahu gimana secara detail untuk mencapai sesuatu, kita cuma harus tahu kita maunya apa ya, yang memenuhi hati kita penuhnya, yang penuh kasih untuk diri kita, dan kalau bisa buat orang lain juga ya. Itu jadi support semesta besar. Tapi mungkin saat ini kamu memang butuh istirahat, atau memang dengan pesan ini kamu jadi semangat lagi ya. Spirit guide kamu selalu ada, meskipun kamu marah, meskipun kamu bete, mereka sadar proses sebagai manusia tidak mudah. Jadi ya, mereka akan selalu ngingetin kamu that you deserve all the beautiful and best things in the world. Alright. So poin nomor 2, so cute, karena ini support mental tentang dare to dream lagi, berani bermimpi besar lagi, atau berani bermimpi lagi setelah mungkin hidup menjatuhkan terus impian-impian kamu ya.
but roda berputar, divine timing selalu ada. Tapi kalau kamu berhenti meminta, mungkin saja kelewat karena kamu gak fokus ke sana, atau semesta menilai kamu tidak lagi menginginkan hal itu. So be honest ya, dalam hati kamu masih ingin atau ternyata ada impian baru. Atau alright. Oke guys, kurasa itu sudah selesai buat file 1 channelingnya. Thank you so much ya. Kasih love-nya warna merah deh, seperti karnelian ini, dengan kata-kata confidence. Kayaknya kamu butuh itu deh, confidence, kepercayaan diri ya, confidence, self confidence, kepercayaan diri. Oke guys, thank you so much for watching. Kalau ini bentuk kamu, like, comment, subscribe. Ini aku beli di Elephant Crystals. Kamu tinggal cek Instagramnya, kamu bisa beli di sana ya. Jangan lupa aku juga ada keterangan untuk Zoom generasi Phoenix, ada di informasi generasi Phoenix ya, sebelum file ini dimulai. So thank you so much guys for watching. Like, comment, subscribe if you feel like it. I'm really grateful if you do. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 2 yang pilih Garnet dan juga Citrine. Kita lihat ya pesan dari spirit guides kamu saat ini untukmu. Alright, kita buka dulu tarotnya ya, baru oracle-nya. Beli batu-batu kristal di Elephant Crystals ya guys. Rekomen banget, salah satu toko online favoritku. Oke, we'll see ya, apa sih yang mau disampaikan spirit guides kamu padamu saat ini. Ace of Swords. Nice. Ace of Wands. Wow. Justice in reverse. Akashic record in reverse. Alright. Oke, saya agak beda dari file sebelumnya. Saya minta tarik ini. The Wheel of Fortune. Bawahnya Three of Crystals in reverse. Oh. Wow, a little bit complicated, tapi sebentar saya mungkin dapat petunjuk dari sini. Jadi ini banyak dari kamu ngerasa takdir kamu udah gak adil banget ya. Di satu sisi ngerasa sangat terberkati, di sisi lain terasa terkutuk. Seperti itu kejamnya pikiran kalian. Di satu sisi ngerasa, tapi lebih berat ke sedihnya sih ini. Ya tuh Major Arcana di sini. Saya ngelihat pesan divine timing ini. Mungkin kamu harus nonton informasi generasi Phoenix di awal ya, sebelum file 1 dimulai. Ada semangat, udah yakin, gak ada yang terjadi. Ini juga bisa pertemuan dengan twin flame.
bisa dipengaruhi twin flame soulmate, bisa menginginkan rumah impian, menginginkan kebangkitan supernatural tertentu, menginginkan keadilan akan sesuatu. Antara blessings dan juga kesulitan hidupnya sama ya di file ini. Untuk banyak orang di sini, saya ngerasa kamu udah mulai berdamai sih sama kesulitan hidup yang kadang kayak lebih banyak mensabotase sisi indah hidup kamu gitu. Banyak dari teman-teman sudah ngerasa ya udah, itu namanya kehidupan. Kadangkala apa yang kita mau nggak bisa kita dapat ya gitu. Higher learning banget ini, kesabaran ekstra luar biasa. Kesabaran luar biasa yang sangat menguras emosi kadang-kadang. Tapi saya nggak ngerasa orang di sini lemes ya, cuman lebih ngerasa nggak adil aja hidup. Ya udahlah, hidup kayak gitu, mau gimana gitu. Coba kita lihat lagi, atau ada keterangan lain. Take a break, istirahat. Hidup itu pekerjaan, bukan musim. Jadi turunlah dari alat lari itu. Oke, treadmill. Mintakan rindu rumah, asal usul, light worker pertama. Mengingatkan kamu pada sesuatu tidak? Lemuria menciptakan surga di bumi sekarang sedang terjadi. Leap, lompat. Kamu duluan, semesta akan menangkapmu. So, ya, rumah. Ada sesuatu tentang rumah. Konflik di rumah, keinginan punya rumah, pengen rumah yang damai, rumah tangga, pengen membangun rumah tangga. Di sini tuh perasaannya lembut ya, saya ngerasanya lembut ya, tapi ada rasa pesimis, nanti optimis lagi, pesimis, optimis. Kalau pas satu plek gitu dia kayak udah capek gitu. Tapi kalau yang di sini tuh kayak sebenarnya impian kalian gak muluk-muluk sih. Makanya kalian kadang bingung, kok yang gitu aja nggak dapet kok kedamaian aja nggak dapet ya Tuhan, hidup kayak nggak adil kayak gini, kok takdir saya dituliskan sama Tuhan seperti ini. Karena memang ada salah satunya untuk kebangkitan spiritual, teman-teman, buat kamu bisa melihat tentang reinkarnasi. Dan itu mungkin yang sedang kalian pikirkan, karena mau ngebuka pengetahuan jiwa. Ini juga banyak ngelihat past life, yang mungkin kalian sendiri bingung ini tuh di mana, gimana gitu ya. Kalau kamu ngalamin ini nanti komen ya, kamu nginget apa aja di bawah. Ini kayak orang yang sedang homesick sih, mungkin juga pas life memorinya kebuka dan ngerasa dunia di sana lebih enak deh, lebih adil deh. Oh iya ya, ini awakening nih, biasanya baru-baru nih, atau yang udah lama juga tiba-tiba kebuka, makin jelas gitu ya. Oh ya, ya ampun, ini kayaknya aku bukan dari sini deh, kayaknya aku bukan
kayaknya nggak adil deh bumi ini, kayaknya lebih enak dulu di Lemuria sama mintakan gitu. Kamu mulai berandai-andai, mulai kangen ke sana. Dan mungkin itu ya, sebenarnya hidup kamu bahagia aja, mungkin bisa dimaklumi lah di kehidupan ini, tapi karena sebuah ingatan terbuka kamu, atau sebuah kerinduan tiba-tiba terbuka di hati kamu, jadi mulai ngerasain ketidakadilan bumi. Kamu mulai ngerasa dunia itu keras, di sini tuh nggak enak. Kamu mulai rindu rumah, entah rumah yang mana, mungkin ya bisa Tuhan, bisa past life, home, planet, atau apapun. And you long for stability, karena mungkin kamu lagi ngalamin sesuatu demi sesuatu yang buat hidup kamu gak stabil ya. Buat hidup kamu cukup melelahkan. Tambahlah kangennya. Ya, saya lihat ini juga untuk buat kamu istirahat sih. Ini pesannya 1 dan 2 sama sih, ada istirahatnya ya. Karena mungkin kamu terlalu aktif dalam pikiran atau dalam keseharian, sehingga ada fase-fase dimana kalau itu gak seimbang, itu jatuhnya ke mengeluh, ngedumel, atau mulai keungkit lagi sesuatu yang kamu gak bisa jelaskan. Rasa rindu, rasa lebih enak, lebih nyaman, tapi gak ada di kehidupan kamu. Itu buat overthinking. Tapi memang ini prosesnya sih, untuk buat kamu bisa dipenuhi anugerah kreativitas. Mungkin ini juga ya seperti Ace of Wands juga kan kreativitas. Sumpah dong, tadi berarti aku salah baca di file 1 si ininya. Oh my god, gak kebetulan lah ya. aku sekarang gitu, ini Citrine Garnet. Tadi aku kayak ngambil aja. Okay. So, to me, ini waktunya kehidupan dimana kamu belajar menikmati lagi bumi, menikmati lagi keindahan, sisi-sisi kecil yang mungkin kelihatan receh, tapi sebenarnya buat kamu senyum, buat kamu ringan, buat kamu nyaman. Seperti misalnya cuman kayak saya nih makan bubur pagi dari si emang itu tuh udah nyaman. Udah enak, udah kayak pagi tuh komplit gitu. Setelah Nana Nunu, meditasi, olahraga, ngebubur itu kayak complete my day. Itu kayak sesuatu sederhana, tidak lagi terlalu masif, dan kamu fokus kepada sesuatu yang gak bisa kamu kontrol. Kamu fokusnya kepada something yang bisa kamu kontrol, something yang bisa buat kamu ngerasa nikmat lagi di bumi ya. Itu nikmat lagi dalam kehidupan. Keberuntungannya selalu ngikutin kamu loh. The Wheel of Fortune, atau kamu sedang masuk ke siklus lebih damai dalam hidup kamu. Ada sesuatu yang berakhir, transisi. Dan saya ngerasa transisi ini akan memudahkan kamu untuk bisa lebih rileks, lebih indah hidupnya. Aduh, langsung merinding saya. Dan melakukan misi jiwa kamu sebagai light worker. Nonton ya Generasi Phoenix ya. Karena banyak dari kamu transisinya adalah menuju kedamaian batin, which is pelajaran ekstrim di bumi beres. Kamu mulai bisa ngelihat sisi indah bumi, Lemurianya. Gak banyak yang kamu mau. Kamu cuma pengen damai. Karena mungkin selama hidup kamu ngerasa tidak ada keadilan, tidak ada keberpihakan dari takdir untuk kamu. Dan itu buat kamu ngerasa timpang ya. Tapi aku ngerasain congratulations ya, banyak dari kalian mulai akan ngerasain perubahannya. Ini yang saya sebut bisa nafas lega ini setiap hari. Makanya untuk ngisi itu supaya nggak jatuhnya ke overthinking lagi dan mulai mempertanyakan keadilan di dunia yang nggak bisa jelas-jelas, tidak bisa dikendalikan sama diri kita sendiri gitu ya. Karena semua kejadian di hidup, Tuhan menciptakan bumi ada plus minusnya, gak bisa dikontrol semuanya.
Ya, kita misalnya orang menciptakan kartu tarot, ada yang pakai baik, ada yang pakai enggak. We cannot control everyone. Itu kan kembali pada maksud masing-masing kan. Nah, mungkin ini adalah belajar letting go control issue kamu juga. Dengan apa? Kamu coba detail lah dalam sehari-hari kamu, nikmati hari-hari kamu itu. Jadi kamu tahu bahwa ada yang bisa dikendalikan loh, ada yang bisa teratur dan stabil loh, yaitu kehidupan kamu sendiri. Tidak harus itu pun berantakan karena bumi tidak seideal itu gitu ya, enggak. Kamu bisa ngatur, bisa lebih happy, dan disitu kayaknya kamu bisa masuk transisinya dengan mulus saat kamu gak lagi berfokus pada hal yang terlalu besar buat kamu ubah, tapi berfokus pada hal yang bisa ngubah mood kamu dulu, merubah mood suasana hati jadi lebih bahagia, mengenal diri sendiri juga ini. Karena pilarnya ada di kamu dulu. Kamu bahagia, hidup kamu juga stabil. Kamu damai, hidup kamu bisa stabil. Situasi luar eksternal bukan dari kita. Kita cuma tahu cara ngerespon situasi eksternal itu. Kita nggak bisa kendalikan apa yang akan datang, apa yang dilakukan orang, cuaca gimana gitu, nggak bisa. We can only control ourselves, right? Love and devotion. Beberapa juga hopeless banget ya. Kamu ngerasa nggak aman, bisa aja ketidakamanan negara atau apa gitu ya, pandemi ini gitu, kamu ngerasa nggak aman, hopeless akan sesuatu ya. Kalau kamu ingin mengendalikan yang besar, kamu akan sangat mudah merasa putus asa, sangat putus asa malah. Karena yang kamu mau rubah misalnya tindak kriminalitas dunia, kelakuan kegelapan di bumi, ya gak bisa kan. Coba rubahnya adalah hari-hari kamu aja biar lebih bahagia. Karena dengan banyak orang berfokus pada kebahagiaannya, menyebarkan cinta dan berbakti pada kebaikan, dunia ikut berubah tanpa kamu terlalu keras untuk melawan atau terang-terangan menentang sesuatu yang udah jelas sedang terjadi. Dan salah satu imbas dari teknologi misalnya, imbas dari kemajuan peradaban kita itu, sometimes we just need to accept, udah terimalah ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol. Dan bayangkan pelajaran semesta pada saya bisa sampai seperti itu ya, seorang kontrol Capricorn ini. So yeah, I'm change karena ada sesuatu yang nggak bisa kita apa-apain, but so many things dalam hidup kita yang bisa kita rapihkan, kita indahkan gitu ya. Satu lagi, creativity, abundance, confidence. Citrin ini diketahui sebagai batu sukses yang membantumu meraih goalmu dan niatmu dalam kehidupan. Citrin juga mengembangkan kreativitasmu dan kepercayaan dirimu yang akan menyeimbangkan cakra solar plexusmu. Aku diisi dalam anugerah dan kreativitas. Begitu aku menciptakan dunia yang aku impikan. Take a break. Makanya ya, kamu istirahat dulu deh dari mungkin kebiasaan kamu yang dulu mungkin overcritical terhadap dunia, terhadap bumi. Kamu take a break dulu, istirahat dulu dari hal-hal yang mempengaruhi kamu jadi pesimis, ngerutu, marah gitu ya. Istirahat dulu dari itu dan mulai fokus pada hal indah yang ada di bumi. Ya, terlalu banyak masukan informasi buruk ke dalam otak juga kan buat kita jadi sangat paranoid kan. Jadi take a break dari situ dan bangun kenyamanan, kedamaian, bahwa ada harapan akan keindahan. Karena banyak loh manusia di bumi ini yang tahu dunia itu seperti apa, tapi memilih untuk bangun kebahagiaan dengan rumah tangganya, anak-anaknya. You don't need to live in this kind of world. Kamu bangun dunia kamu dan kamu bisa loh, asal kamu percaya diri, asal kamu bisa ngebangun kreativitas yang baik. Itu I am filled, aku dipenuhi anugerah kreativitas. Oke, good. Coba file ini khusus aku coba tarik lagi.
Ada yang impiannya Ten of Pentacles dan Two of Pentacles. Inilah Ten of Pentacles, ini Lemuria kamu. Ada kesempurnaan kan, kesannya sempurna gitu, tapi nggak ada yang sempurna tuh, cuman it's perfect lah. Ada pasangan, peliharaan, orang tua, rumah besar, yes, this is about home, rumah besar. Juga ada kesuksesan. Ternyata ini adalah tentang ada beberapa orang trauma ya terhadap keluarga yang tak sempurna. So kamu kehilangan keseimbangan karena kamu mulai mungkin bingung apa sih contoh yang indah itu. Nggak pernah soalnya hidupku tahu tentang keindahan itu. Itulah di situ kamu harus kreatif untuk cari gimana caranya untuk tahu apa yang indah itu. Ya, apalagi kalau misalnya dari kecil kamu dididik keluarga tuh harus gini yang toksik gitu ya. Saat kamu mau udah siap di jenjang pernikahan, kamu jadi mikir keluarga yang baik tuh gimana ya? Tuh, ini waktunya kamu baca buku, informasi. Kamu gak harus hidup dalam dunia yang penuh ketidakadilan itu, kecuali kamu pilih mau tetap hidup di situ dan fokus sama keburukannya. No. Bumi dan semua planet yang ada di semesta ini punya baik buruknya. Belum tentu begitu kamu beneran dikirim balik ke mintakannya pakai black hole, kamu bahagia banget di situ. Mungkin kamu akan sangat rindu sama internet karena sudah tahu ada internet di Indonesia atau di bumi ini. Kamu sudah tahu ada makanan, pete, jengkol yang gak bisa ditemukan di mintakan. Ya ampun, metafora saya kok ekstrim. Nah, disitulah kamu cuman bisa mencari titik bahagia kamu di situasi sekarang kan. That's what it is. Jadi stop focusing on the past or on your memory of past life. Start creating now. Sekarang waktunya mulai. Tidak lagi di belakang, gak bisa diapa-apain, di depan gak bisa. Hari ini bebas. You can create. Ciptakanlah dunia terindahmu. Right. And last one, balik. And last one. The Emperor. Kamu bisa, kamu berdaya, tapi saat ini lagi memble ya. Mungkin saat traumanya lagi keangkat, atau ada kejadian yang nge-trigger, atau emang ini fasenya untuk istirahat dulu. Karena aku rasa kamu mungkin udah terlalu bersemangat selama ini ya, terlalu banyak yang dilakukan sehingga kamu lelah, dan ini waktunya untuk istirahat, baru kemudian maju lagi, bermimpi lagi, ciptakan lagi Ten of Pentacles kamu, Lemuria kamu ya. Ini juga bisa berarti orang yang sangat sibuk di pikiran bisa, sibuk di pekerjaan bisa, sibuk di percintaan bisa, sehingga gak punya waktu ngasih makan diri sendiri, menyuapi dia, membuat dia bahagia lagi, karena mungkin terlalu fokus orang lain yang dia bahagiakan. So, to me, transisi ini adalah untuk buat kamu kayak self mastery, lebih jago untuk bisa sadar, aku punya kendali untuk hidupku, tapi aku tidak punya kendali untuk orang lain, untuk keputusan mereka, pilihan mereka, dan bumi ini. No, but I can control my life as good as I can. Ya, tahu? Kamu cuma tahu, tidak harus kontrol, karena itu kata-kata yang sangat strong ya. Lebih kepada menata hidup kamu, menata hidup kamu saat di luar lain
Di luar, hal luar gak bisa lagi kamu tata seperti yang kamu mau, tapi kamu bisa ciptakan dunia kamu sendiri sesuai tataan kamu lah, idealisme kamu lah gitu. But remember, kalau nanti punya anak, kamu gak bisa paksakan idealisme kamu sama dia ya. Itu pelajaran lain. Itulah kadang-kala ada beberapa orang yang secara menjadi ayah seperti tidak punya kendali, karena memang anak itu titipan kan ya. Ya, tapi saya juga sadar challenge-nya gimana itu untuk bisa melepas mereka sepenuhnya gitu. Pasti nggak ada rasa tidak percaya, ada rasa was-was, khawatir, but itulah, kalau kita didik mereka dari kecil baik, yang baik, yang benar, yang salah, tentunya kan mereka juga pas udah gede dia nggak buta sama dunia, karena selalu kita tutupin bagian gelap dunia. Biasanya yang agak lost gitu ya anak-anak ya, saat nggak diajak pendidikan seks sama orang tua, nggak diajak diberi pendidikan kriminalitas di luar sana dan segala titik gelap, sisi gelap dunia, itu buat anak jadi lost begitu dia kejebak sama pergaulan tersebut ya. Yang benar pun udah dikasih tahu, kadang-kala masih bisa kejebak kan. Itu sekali lagi, sometimes itu perjalanan jiwa mereka. Dan kalau kamu bebankan semua kesalahannya di pundak kamu, ya berat dong. Ya ada beberapa hal yang bisa kamu maafkan ya, karena ada bagian perjalanan orang lain, meskipun dia sangat kamu cintai. Tapi kalau kamu peduli, ya dampingi gitu. Pada waktu dia dalam kondisi yang tidak baik dan agak nyasar dari kebenaran gitu, jalur yang baik gitu. I don't know, ini random pesannya, tapi aku baca dari file 2 ini. Jadi kamu tatalah hidup kamu gak bisa menata bumi ini, tatalah hidup kamu. Dan semua orang punya free will, apalagi orang tua, karena Tuhan saja kepada kita anak-anaknya memberikan free will. Padahal dengan mudahnya beliau bisa ngatur hidup kita. Pak. No, kita diberikan pilihan. Tuh. Yang tentunya akan selalu dijaga ujungnya sama beliau untuk selalu pulang dan murni lagi pada beliau. Meskipun kadang panjang perjalanannya, ratusan reinkarnasi, puluhan reinkarnasi, anyhow, tetap akan kembali padanya. So guys, itu ada letting go control issues dan juga accepting everything, radical acceptance as it is. Udah, yang penting aku dan duniaku, dunia hidupku. Alright, itu buat file number 2, pesan spirit guides kamu. Ya, focus on yourself, take a break from trying to control everything or trying to change things that you cannot change. Ya, untuk file ini kasih kata-katanya mungkin lebih kepada stabilitas ya. Stabilitas atau stability dengan love warna kuning, solar plexus soalnya. Stability atau stabilitas. Alright, thank you so much guys. Ada pengumuman tentang Zoom generasi Phoenix, kamu bisa tonton di sebelum file ini ya. Itu ada informasi tentang generasi Phoenix lah. Kalau berkenan, like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu. I'll see you again soon on the next video ya guys. Thank you so much for being here. Stay healthy and happy. Sending you so much love and light. Bye.